Rahasia suami miskin ternyata kaya. Bab 025. Bang becak yang tampan. Mas yakin mau pakai becak ini? Lutfi kepala bengkel kembali memastikan. Pria kepercayaan Devano itu kembali bertanya kepada sang bos yang katanya sedang mencari becak. Entah untuk apa Lutfi tidak tahu. Tapi semua barang dan alat becak ini aman kan? Devano bertanya, dia tak ingin memakai becak yang barang atau alatnya tidak enak. Karena jujur ini adalah pertama kalinya Devano mengendarai becak, itu pun dia belum mencobanya. Coba dicek lagi. Lutfi pun menghela nafas panjang lalu memerintahkan bawahannya untuk kembali memeriksa alat becak agar aman terkendali. Semuanya sudah aman mas. Dijamin becaknya nyaman dipakai. Devano menggaruk kepalanya yang tak gatal itu. Benar memang nyaman, tapi yang jadi masalah itu adalah bagaimana cara mengendarai becak tersebut. Baiklah, semuanya sudah nyaman. Tapi sepertinya aku butuh guru yang bisa mengajariku. Kata Devano, matanya tak lepas dari kendaraan manual di hadapannya ini. Becak yang dia beli dari seorang pria parubaya. Awalnya bapak itu menolak karena dengan becak itu dia mencari nafkah. Entah kebetulan atau apa, becak yang katanya baru setahun dibeli itu ada alatnya yang rusak hingga dibenahi di bengkel Devano. Ketika hendak dibawa pulang, Devano yang datang mengecek bengkel langsung tertarik. Devano membeli becak tersebut dengan harga tinggi. Sangat jauh dari harga becak yang sebenarnya. Baiklah. Aku akan pulang lebih dulu. Kalian antarkan saja becak ini ke rumah. Devano tak ingin ambil pusing, lebih baik dia sekarang pulang lebih dulu. Masalah menaiki becak itu, apa kata nanti? Yang penting Alena senang. Memangnya buat apa becaknya mas? Kayak butuh banget. Devano menarik nafas panjang. Istriku ingin jalan-jalan pakai becak katanya. Aku tidak tahu apa hanya akal-akalannya atau karena dia sedang hamil. Loh, istrinya mas hamil. Devano mengangguk. Alhamdulillah. Kita senang dengernya mas. Semoga selalu diberi kesehatan untuk ibu dan bayinya. Amin. Mungkin sekarang Mbak Alena lagi ngidam mas. Dia pengen ngerasain naik becak. Udah mending turuti aja mas. Daripada tantrum. Wanita hamil kalau lagi tantrum ngeri. Ucap Yudi, Devano mengangguk. Mau tak mau dia nurut sajalah. Ya sudah aku pulang dulu. Devano pamit sebelum pulang. Sekali lagi suami dari Alena tersebut bingung, bagaimana setelah ini. Dan benar saja, begitu dia pulang Alena sudah menunggu dengan duduk di kursi teras. Bang, mana becaknya? Astaga, belum juga turun dari mobil Alena telah lebih dulu menghampiri dan bertanya. Dua. Di mana becaknya? Lia, sebentar lagi ya. Becaknya bakalan diantar kok. Alena mengangguk meski bibirnya cemberut. Sebagai seorang suami dia hanya bisa menenangkannya. Mending sekarang kita masuk dulu ya. Kita naik becak setelah ini. Lagi dan lagi Alena mengangguk pasrah saja. Alena senang tapi Devano yang susah.
Lutfi karyawannya yang berada di bengkel mengantarkan becaknya. Berulang kali Devano menghela nafas panjang, tangannya mengibas agar anak buahnya ini segera pergi. Wah, ayo bang. Kita naik becak. Kayaknya seru deh. Belum apa-apa Alena sudah naik lebih dulu. Ayo bang. Lia sayang. Tanpa belajar Devano mulai mengendarai becaknya. Hanya dengan bantuan video di internet, Devano terpaksa membawa kendaraan manual itu menuju ke tempat yang diinginkan oleh Alena. Jangan dulu mengurus harga diri, yang penting sekarang istrinya yang lebih dulu bahagia. Baru sampai beberapa kilo perjalanan, keringat Devano sudah membanjiri tubuhnya. Pakaian yang dikenakan oleh Devano telah basah oleh keringat. Enaknya, kata Alena, matanya melihat ke depan merasakan enaknya naik kendaraan manual roda 3 itu. Devano menarik nafas panjang lagi. Kenapa harus becak manual yang diminta istrinya, kenapa bukan becak motor saja? Alasannya karena Alena rindu zaman dulu. Katanya dulu dia sering naik becak saat masih kecil bersama Bunda Lilis dan sekarang rasa nyaman naik kendaraan ini terasa kembali. Astaga! Mana ada yang ngerekam lagi? Gumam Devano sadar akan orang-orang yang merekam dirinya. Devano kembali fokus dan lebih mempercepat laju kecepatannya. Tanpa disadari kalau video rekaman amatir tersebut telan sampai di tangan saudara-saudaranya. Oh 000 oh 000 oh 000. Bang, becak dong. Devano menoleh ke arah dua gadis. Kalau dilihat dari penampilannya, dua gadis ini adalah anak-anak kuliahan. Maaf dek, saya tidak menerima penumpang. Kata Devano menolak secara halus permintaan dua gadis ini. Enak saja, kalau bukan karena keinginan sang istri, mana mau CEO kaya dan tampan seperti dia naik becak. Lah, abangnya gimana sih? Bawa becak kok gak terima pelanggan? Kata salah satu dari mereka. Ses. Mungkin karena dia ganteng jadi tarifnya agak gedean. Bisik teman yang satunya. Lia kali ya. Dua gadis itu belum menyerah. Dia masih gencar mendekati Devano yang tengah menunggu Alena yang masuk ke dalam minimarket membeli minuman. Abang mau berapa ongkosnya? Biar kita bayar. Asal antarkan kami pulang. Suara mereka mendayu manja. 3. Berharap Devano mau menerima mereka. Kapan lagi diantar oleh abang becak yang tampan? Sekali lagi saya minta maaf, saya gak bisa antarkan kalian. Kali ini Devano menolak dengan tegas. Dua gadis itu bersungut hingga kedatangan Alena membuat mereka diam. Kalian ngapain dekat suami saya? Mau godain? Devano cukup terkejut dengan sikap istrinya yang tiba-tiba judes mirip Rinjani. Enggak kak. Kita cuma mau abang ini anterin kita. Janji deh kita bakalan bayar mahal. Alena berkacak pinggang. Kalian denger ya? Suami saya ini bukan tukang becak. Dia ini direktur perusahaan besar, dia ini mengendarai becak itu karena keinginan saya yang lagi ngidam, ngerti? Jadi mending sekarang kalian pergi. Alena mengusir dua gadis hingga benar-benar pergi.
Masih muda kok udah gatel, dasar. Alena medumel membuat Devano senang karena istrinya bertindak cepat. TB 4. Abang Becak, Devano. Tidak hanya ingin pergi ke minimarket, Alena juga mengajak Devano untuk pergi ke rumah orang tuanya. Devano sebenarnya ingin menolak, tapi Alena yang tetap memaksa dia tak bisa apa-apa. Ya, terpaksalah Devano pergi ke rumah Mama Loli dan Papa File dengan dia tukang becaknya, Alena penumpangnya. Entah seperti apa reaksi mereka setelah ini ketika melihat putranya mengendarai becak. Merasa kasihan atau justru diejek Devano tidak tahu. Dengan keringat yang masih menetes di pelipisnya, Devano mulai berhenti di depan tempat satpam berada istirahat. "Buka!" titah Devano dengan tegas. Meskipun rasa lelah mendera pria itu, tapi tetap saja ada aura ketegasan yang tidak bisa hilang dari pria itu. Tuan muda. Saya kira siapa tuan? Hampir saya usir, kok tiba-tiba ada tukang becak kesini?" kata satpam tersebut sambil cengengesan. Devano tak menjawab, dia sedang lelah sekali hari ini dan tak mau berdebat lebih jauh lagi. Begitu pintu gerbang dibuka, Devano langsung masuk dan menghentikan laju becaknya. Alena segera turun, dia mendekati sang suami dan meraih sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah sapu tangan berwarna biru berada di tangan Alena. Dengan sangat telaten, Alena mengusap keringat yang berada di kening hingga seluruh wajah Devano. "Maaf ya, Bang. Udah buat abang jadi kayak gini. Tapi abang gak keberatan kan?" Devano menggelengkan kepalanya, apapun akan dia lakukan demi sang istri senang. Alena adalah pusat kebahagiaan Devano. Dia sungguh begitu bahagia bisa bersama wanita ini. "Ya udah, sekarang kita masuk temui Mama." Alena mengangguk. Dengan oleh-oleh di tangan, Alena membawa dua kantong kresek tersebut masuk ke dalam. Devano mengikuti langkah sang istri belakang hingga langkah pria tampan itu terhenti. Lah baru sadar kalau ada beberapa mobil sport berada di halaman teras rumahnya. "Mereka ada di sini," gumam Devano yang begitu mengenal siapa saja pemilik mobil tersebut. Entah untuk apa mereka datang, Devano juga kurang mengerti. Tapi tunggu, lebih baik Devano meraih benda pipihnya dulu untuk melihat ada apa ini, kenapa para saudaranya datang dan berada di rumahnya. Dan benar saja, di grup keluarga sedang ramai tentang dirinya yang cosplay jadi abang tukang becak dadakan. Devano hanya bisa menghela nafas panjang, banyak sekali kata candaan untuknya di sana. Emang gak ada kerjaan mereka, pasti pada datang cuma mau ngejek atau semacamnya. Devano terpaksa masuk ke dalam ruang tamu yang super luas itu, tiba-tiba. "Saya mau tamasya." 5. Berkeliling-keliling kota. Hendak melihat-lihat keramaian yang ada. "Saya panggilkan becak. Kereta tak berkuda." "Becak, becak, tolong bawa saya." Nah kan, benar. Apalagi yang akan mereka perbuat kalau bukan untuk mengejeknya. Nalendra dan Brian bernyanyi nyanyian anak kecil yang berjudul Becak itu ketika
Brian memegang sebuah gitar sementara Nalendra yang bernyanyi dengan suaranya yang merdu. Untuk Yo, dia hanya sibuk dengan ponselnya tapi dia juga terkekeh. Becak, becak, tolong bawa saya. Kalian datang ke sini hanya untuk mengejekku saja. Devano duduk di sofa single di sana. Pria itu meraih minuman milik Yo kemudian meminumnya hingga habis. Lah kenapa diminum itu? Yang mengejekkan mereka kenapa kau malah minum minumanku? Yo berdecak kesal dengan Devano ini. Kisah Yo juga akan rilis setelah novel Devano tamat ya. Wah, abang becaknya ada di sini nih. Mau dong naik becaknya? Saya bayar lebih deh bang. Nalendra mengeluarkan beberapa uang 100 ribuan. Enak aja. Enggak. Kalau bukan karena bini mana mau aku naik becak. Ayolah, kapan lagi kita punya saudara tukang becak? Brian menaik turunkan alisnya, pria yang terkenal dengan bibir pedasnya itu meraih berenda pipinya. Cekrek. Yang mau naik becak, abangnya tampan yuk, ready. Ujar Brian dengan tawanya, tak segan Brian memposting foto Devano yang tengah mengendarai kendaraan manual tersebut. Entah dapat dari mana fotonya, yang pasti Devano kaget dengan apa yang akan Brian lakukan setelah ini. Sip, terkirim. Devano jelas saja beranjak dari tempat duduknya. Brian yang menyadari dirinya dalam bahaya segera berlari. Devano tak tinggal diam, suami Alena itu dengan cepat mengejar Brian yang berlari berkeliling ruangan yang serba luas itu. Jangan macam-macam kau Brian. Sini. Nalendra dan Yo hanya bisa tertawa, pada nyatanya mereka akan tetap menjadi anak kecil kalau sedang bersama dan berada dalam candaan. 00000000000 Sementara itu, di tempat yang berbeda, Wawan dan Bagas sedang berebut tempat antrian makan. Jika dulu mereka menjadi sepasang mertua dan menantu yang saling puja, tidak dengan sekarang. 1. 6. Bagas dan Wawan justru menjadi sepasang pria yang tak saling sapa. Keduanya berada dalam satu tempat yang sama tapi sekarang mereka berdua seperti orang asing. Wawan yang punya sifat angkuh dan gengsi yang tinggi tentu saja enggan bertegur sapa lebih dulu. Mengingat pria itu telah tahu atau mendengar dari bibir sang putri bahwa selama menjadi istri Bagas, Dila merasa tersiksa karena pria itu jarang memberikan uang belanja. Sebejat-bejatnya Wawan, dia juga seorang ayah yang sedikit banyak tidak terima kalau buah hati yang dia rawat selama ini dengan penuh kasih sayang diperlakukan tidak adil. Saudara Wawan dan Bagas. Keduanya beranjak setelah sang sipir memanggil. Keduanya keluar karena katanya ada yang menjenguk. Ibu. Dila. Kebetulan atau bagaimana, Dila dan Mila datang secara bersamaan. Bagas terdiam, sidang mediasi perceraian mereka sebentar lagi. Tapi bukan itu yang membuat Bagas terkejut. Penampilan Dilalah yang membuat Bagas tak mampu berkata-kata. Wanita itu tampil dengan hijab yang menutupi kepalanya. Ada apa dengan Dila? TBC 7. Dila yang sekarang. Bapak apa kabar? Dila bertanya pada sang ayah tentang kabar pria itu di sini. Selama Wawan masuk ke tempat ini,
Ini adalah dua kalinya Dila menjenguk pria yang ikut andil dalam hadirnya dia ke dunia ini. Untuk Wina, entah kemana wanita itu sekarang. Wawan sungguh merasa kecewa dengan seorang wanita yang telah menemaninya sekian puluh tahun itu. Dengan setia, Wina berada di sampingnya. Tapi sekarang wanita itu justru pergi saat dirinya terpuruk seperti ini. Kabar Bapak baik. Kabar kamu gimana? Elbu, kalian baik-baik saja kan? Dila diam, kepalanya menunduk tak ingin sang ayah melihat kesedihannya. Penampilan kamu berubah ya? Bapak suka dengan penampilanmu yang seperti ini. Cantik. Kepala Dila terangkat, dia menatap wajah sang ayah. Maaf ya, Pak. Sepertinya Bapak harus lebih lapang dada kali ini. Dila genggam tangan Wawan, memastikan agar pria ini lebih tenang apalagi setelah mendengarkan kabar dari sang ibu yang sebenarnya. Memangnya ada apa Dil? Ibu, kenapa Elbu kamu? Meski Wawan telah tak lagi bersama dengan Wina, bukan berarti Wawan akan lupa tentang kasih sayang wanita itu. Dila gak tahu ibu pergi kemana Pak. Terakhir kita datang ke rumah Paman Pandu dan Bibi Lilis. Kita minta tinggal di sana, tapi setelah itu kita diusir Pak. Ibu ketahuan masuk ke kamar pribadi Parnan dan menggoda Paman. Bibi marah, setelah itu kita diusir. Dila dan ibu cari tempat tinggal, ya seperti kosan lah gitu. Tapi apa? Setelah kita tinggal di tempat itu besoknya ibu udah gak ada. Pakaiannya juga gak ada, sekarang Dila gak tahu ibu ada di mana Pak. Dila menangis tergugu dan di hadapan Wawan. Hidupnya yang dulu tenang dengan harta yang berlimpah kini sudah tak ada lagi. Semuanya yang mereka dulu banggakan dan mereka sombongkan telah raib tak tersisa. Wawan di penjara, suami Dila pun juga. Elbunya tidak tahu entah kemana. Dila, dialah yang akan menjadi korban dalam semua ini. Sekarang kamu tinggal di mana? Tanya Wawan dengan nada lembut. Tak ada lagi Wawan yang sombong di sana, emangnya kalau sombong apa yang ingin dibanggakan sekarang? Dila sekarang kerja di salah satu sekolah madrasah ya. Dila kerja bersih-bersih di sana. Wawan mengangguk. Ingin rasanya pria itu menangis detik itu juga. Sang putri yang dulu dia rawat dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah merasakan beratnya hidup kini harus bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Ya, Tuhan. Tak cukuplah engkau memberikan ujian berupa Wawan yang masuk penjara, kenapa harus putrinya lah yang menderita? 1. Mungkin dulu mereka tak pernah diuji, sebenarnya mereka diuji dengan harta yang berlimpah. Namun sayangnya, harta itu hanya dijadikan kesombongan oleh mereka. 8. Harta itu adalah titipan. Sebagaimana orang menitipkan barang pada kita, tentu saja kita akan menjaganya dengan baik. Jangan sampai barang tersebut rusak atau semacamnya. Kalau barang itu rusak, tentu saja siap-siap tanggung jawab. Harta juga seperti itu, sebuah titipan dari Tuhan untuk kita. Maka dari itulah, jadikan harta tersebut kebaikan bukan untuk disombongkan. TTT KTT.
Di sebelahnya, Bagas justru berulang kali melirik Dila yang penampilannya telah berubah. Tak dapat dipungkiri kalau saat ini Bagas merindukan wanita itu. Bagas ingin memeluk Dila layaknya seorang suami yang merindukan istrinya. Udah gak usah ditatap gitu. Biarin ajalah dia. Mending sekarang kamu makan dan habisin. Kata Mila yang tak suka dengan sang putra yang melihat Dila dengan tatapan yang, entahlah. Kamu tahu, Laras akan segera menikah. Dia dipersunting oleh pria kaya raya. Ucap Mila melirik Dila. Suaranya juga agak ditinggikan agar Dila terdengar. Setelah Laras menikah, ibu akan bujuk suami Laras untuk segera bebaskan kamu. Dan setelah kamu bebas, kamu cari wanita yang lebih dari dia untuk jadi istri kamu. Mila menyindir Dila yang sepertinya tak peduli. Mila terlihat kesal jadi tak ada respon dari mantan menantunya itu. Setelah waktu habis menjenguk sang ayah, Dila segera pamit pulang. Wanita itu lebih dulu keluar dari tempat ayah dan mantan suaminya itu berada. Tunggu. Langkah Dila berhenti, memutar tubuhnya. Ternyata Mila lah yang memanggilnya, mantan ibu mertuanya tersebut mendekat. Dila diam. Tak ada niatan dia meraih tangan wanita parubaya itu atau sekedar untuk bersalaman. Karena Dila sudah yakin kalau dia akan ditolak. Kamu pikir dengan pakaian kamu yang seperti ini akan membuat Bagas terpesona sama kamu? Gak akan. Dia. Lagian siapa yang mau tebar pesona, Bu? Salah kalau memakai gamis dan hijab. Aku gak ada niatan buat tebar pesona sama putramu itu, dan yang harus ibu sadari. Aku dan Bagas cerai karena aku yang menggugat bukan dia. Mila diam, apa yang dikatakan oleh Dila memang benar. Keduanya bercerai karena Dila yang menggugat bukan Bagas. Laras sebentar lagi akan menikah dengan pria kaya raya. Dan sebentar lagi Bagas akan bebas. Sementara ayah kamu. Dila tersenyum. Memangnya aku peduli? Terserahlah mau Laras nikah sama siapapun. Jangan lupakan kelakuan kalian padaku, jangan sampai semua itu terbalaskan lewat Laras. Setelah mengalahkan itu Dila pun segera pergi. Semua kejadian yang menimpa hidupnya secara bersamaan. 9. Membuat dia sadar. Dia akan berubah setelah ini, ingin rasanya dia pergi menemui Alena hanya untuk sekedar minta maaf. Tapi Dila tak sanggup mengingat kejadian kemarin yang membuat mereka murka. Dila malu, atau belum siap. Yang penting sekarang Dila akan berubah tanpa harus mengganggu mereka lagi. Inilah Dila yang sekarang. Yang akan hidup sendiri dan insya Allah akan berusaha menjadi lebih baik lagi. TBC. Otor Abgasikia. Karena beberapa sore ini Otor ada kesibukan. Untuk Novelio, besok Otor rilis ya. Ini ada sedikit prolog. Judul, bukan pernikahan kontrak. Lelah dengan pertanyaan, kapan menikah, dari kedua orang tuanya.
Yo Erlangga justru menyeret dan menawarkani sebuah pernikahan dengan seorang gadis yang selalu dibuat makan hati oleh kekasihnya. Tisa Andriana, gadis cantik yang sudah memiliki kekasih itu terpaksa menerima tawaran Yo. Memutuskan sang kekasih yang selama 5 tahun ini tanpa ada kepastian dan justru menyakitinya dengan dekat dengan wanita lain selain dirinya. Apakah pernikahan ini semacam pernikahan kontrak? Tisa Andriana. No. Tidak ada pernikahan kontrak di antara kita. Aku ingin menikah sekali seumur hidupku dan itu bersamamu. Yo Erlangga. KTTT. NB, ceweknya no menye ya. 10. Sudah kodratnya. Hari-hari berganti dengan minggu, minggu berganti dengan bulan. Tak terasa kini kandungan Alena telah berusia 7 bulan. Hari yang paling berat untuk ibu hamil. Tinggal 2 bulan lagi 2 bayi yang berada dalam kandungan Alena akan lahir ke dunia. Ya, Alena mengandung anak kembar. Yang satu perempuan sementara yang satunya tidak kelihatan. Hal ini sungguh di luar nalar karena ketika USG di usia muda, dokter tak mengatakan kalau ada 2 kantung bayi. Tapi setelah kembali di USG usia 4 bulan, barulah dokter mengatakan kalau bayi yang dikandung Alena ada 2. Betapa bahagianya Devano, lebih bahagia lagi adalah Mama Loli. Akhirnya dia bisa pamer terhadap para saudaranya kalau sebentar lagi akan punya sepasang cucu kembar. Mungkin itulah bentuk keadilan Tuhan. Devano hanya seorang anak tunggal, dan kini anaknya lahir kembar sangat adil bukan? Di usia yang ke-7 ini, Alena ingin melahirkan di kota di mana ibu kandungnya dilahirkan. Yaitu di kota S. Devano yang tak mau jauh dari sang istri ikut Alena untuk tinggal di rumah sang mertua. Tentu saja Papa Abigail senang. Akhirnya anak-anaknya berkumpul. Rumah yang dulu sepi kini seketika ramai. Untuk perusahaan, Devano pasrah terhadap Papa Fael dan sang asisten. Pria itu juga pulang 2 minggu sekali untuk mengecek perusahaan dengan teliti takut saja kecolongan seperti dulu. Begitupun dengan Andika yang tak kalah sibuk. Di usia kandungan Rinjani yang ke-5 ini. Wanita itu sangat manja, tidak mandiri seperti Alena. Tapi apa mau dikata, mungkin ini sudah menjadi bagian Andika. Diberi istri yang manja tapi peka setiap saat. Ketika lelah, Andika tak perlu meminta. Rinjani langsung ke dapur membuat jahe serta memijat pundak sang suami. Tak ada yang tidak adil di dunia ini. Semua sudah ada bagiannya masing-masing. Tepat hari ini, Alena dan Rinjani akan melakukan maternity shoot. Sebuah photoshoot di mana khusus untuk wanita hamil yang perutnya sudah membesar. Momen seperti biasanya akan dibagikan kepada si kecil saat sudah lahir. Nanti, 2 pasangan itu sama-sama telah siap. Devano dan Andika juga telah tampan dengan penampilan mereka masing-masing. Begitupun Alena dan Rinjani, sepasang saudara kembar itu tak kalah cantik dan rapi juga. Ayo, kita berangkat sekarang. Mungkin fotografernya telah menunggu. Ayo,
Aku sudah gak sabar banget mau memperlihatkan perut buncit aku ini. Rinjani mengusap perutnya. Tak mau kalah dengan Alena, Rinjani juga sedang mengandung anak kembar. Untuk jenis kelaminnya belum jelas. Tapi dokter memprediksi kalau anak kembar yang dikandung Rinjani laki-laki. Ya, jangan diperlihatkan perutnya sayang. Aurat tahu. Apaan sih? Rinjani berjalan lebih dulu dengan perasaan kesal. Andika hanya bisa geleng-geleng kepala saja, sabar. 11. Lah. Namanya juga wanita hamil, sifat serta sikapnya berubah-ubah. Dari rumah kini hingga sampai di tempat tujuan, Andika dan Rinjani terus ribut saja mengenai gaun yang akan dipakai. Rinjani ingin mengenakan pakaian rok panjang namun pendek atasnya karena ingin memperlihatkan perutnya. Tapi Andika justru melarang, pria itu tidak ingin kalau perut sang istri dilihat oleh pria lain. Berbeda dengan Alena yang memakai pakaian tertutup dan pasangan ini justru adem-adem saja. Tapi aku mau pakai yang itu aja. Aku mau perut aku yang besar putih dan mulus ini diliatin. Andika menggelengkan kepalanya dengan tegas. Enggak. Aku gak mau ya, kalau kamu ini ngumbar aurat. Kamu gak lihat kalau fotografernya seorang pria. Udah pakai yang ini aja, biar kembaran sama mbakmu. Andika meraih pakaian sopan yang mirip dengan yang dipakai Alena, hanya warnanya saja yang beda. Rinjani melihat Alena yang hampir siap. Istri dari Devano itu tampak sangat anggun dengan pakaian yang dikenakannya saat ini. Pakaian yang mirip dengan gaun tapi simple dan tidak membosankan. Alena pantas dan sangat cocok, tapi perutnya tidak kelihatan. Gimana? Ya udah, yang itu aja. Andika hanya tersenyum tipis. Terserahlah mau ngamuk atau bagaimana, yang jelas Andika tidak mau perut buncit itu diperlihatkan. Oh 0000 oh 0000 oh 0000. Oke, kita mulai ya. Sang fotografer telah siap dengan kameranya. 1, 2, ti. Nona, tolong dong senyumnya. Semua melihat ke arah Rinjani yang sejak tadi cemberut. Hanya perkara pakaian, tapi ngambeknya awet sekali. Sayang senyum dong. Jangan cemberut gitu. Rinjani menatap malas sang suami kemudian nyengir kuda. Nih, Andika terkekeh saat istrinya memperlihatkan deretan giginya yang putih. Andika hanya bisa menghela nafas panjang. Pria itu merogoh saku celananya lalu meraih dompetnya. Andika mengambil sesuatu dari sana. Ini, tapi jangan ngambek lagi ya. Senyum abis ini, sebuah kartu hitam terulur di hadapan Rinjani. Rinjani yang melihat benda persegi panjang tersebut langsung menariknya dengan cepat. Aku suka ini, ayo mas. Kita mulai fotonya. Rinjani menggandeng lengan Andika dengan senyum yang tulus. Sang fotografer kembali bersiap, dan mulai memotret dua pasangan tersebut. Karena posisinya memang foto bersamaan. Beberapa cepretan diambil. Sekarang mereka istirahat lebih dulu. Apa wanita itu akan sembuh ngambeknya kalau dikasih uang? Tanya Devano heran melihat Rinjani yang tak lagi. 12. Cemberut usai diberi kartu hitam oleh Andika. Dan Devano yakin, kalau kartu itu milik Andika pribadi. Karena yang khusus untuk Rinjani pasti sudah dikasih lebih dulu. Dan yang membuat Devano heran, kenapa wanita senyumnya mereka kalau diberi nilai rupiah.
Bang. Uang itu memang bukan segala-segalanya, tapi segala-galanya butuh uang. Sahut Alena seraya memasukkan es krim ke mulutnya. Ya, yang jadi pertanyaannya itu kenapa wanita selalu suka uang. Alena meletakkan es krimnya menatap sang suami. 2. Mungkin memang sudah kodratnya bang. Sahut Alena tertawa. TBC. Novel Yo udah rilis ya, para readers klik profil author untuk baca novel baru author. 13. Akhir dari segalanya. Hidup di dunia ini hanyalah untuk sementara. Semua yang kita punya dan kita nikmati hanyalah sebuah titipan yang kapan saja akan ambil oleh sang pemiliknya. Tuhan tidak tidur, Dia mendengar semua keluh kesah hambanya. Diuji sekian lana hanya untuk mengetes apakah kita sanggup menjalani hidup yang kita punya atau menyerah atau bisa jadi menyalahkan yang ada. Alhamdulillah ya, iya. Akhirnya keinginan kita untuk membagi-bagi seperti ini turutan juga. Bunda Lilis dan Ayah Pandu saat ini sedang berada di area pasar. Rejeki yang mereka dapat dari toko sembako yang diberikan oleh Devano selalu ramai. Rejeki lebih mereka dijadikan untuk berbagi-bagi sembako gratis untuk para orang yang membutuhkannya. Belum lagi sebagian harta yang didapat dari Tuan Abigail. Lia Bu. Dulu kita yang sering menerima barang-barang ini. Tapi sekarang kita sudah mampu, untuk dimakan saja rasanya terlalu lebih. Apa salahnya kita berbagi? Ayah Pandu merangkul sang istri. Betapa bahagianya mereka mendapatkan semua itu. Ternyata ini semua hasil kesabaran dari sepasang suami dan istri itu. Setelah sekian tahun harus bersabar hidup dengan sederhana. Makan apa adanya, bekerja seadanya. Ayah Pandu dan Bunda Lilis tak pernah mengeluh tentang hidup yang mereka jalani dulu. Sabar itu memang pahit, tapi buahnya sangat manis. Hidup tak selamanya enak, terkadang dengan hal itulah Allah sedang mengangkat derajat kita sebagai hamba. Semua itu agar kita, seorang hamba tetap dekat dengan Tuhannya. Tapi tentu akan ada di mana kata, indah pada waktunya itu ada. Dulu Bunda pernah bilangkan, akankah hidup kita akan terus seperti ini? Tapi ayah selalu bilang, hidup kita akan berubah nanti. Entah itu esok, minggu depan, tahun depan atau bisa puluhan tahun ke depan. Dan semua ucapan ayah kala itu terbukti ya, iya. Kita mendapatkan semua ini setelah Alena menikah. Allah tidak tidur Bun. Kita akan bahagia kalau sudah saatnya. Ayah Pandu mencium pucuk kepala sang istri. Seorang wanita yang pria itu cintai dari dulu hingga sekarang. Seorang wanita yang rela menemaninya baik susah ataupun senang, suka maupun duka. Tapi semua itu sangat jauh apa yang terjadi pada kehidupan sang kakak tiri, Wawan. Jika dulu keluarga itu hidup dengan nikmat dan nyaman. Harta yang berlimpah ruah. Berbeda dengan sekarang. Wawan hidup dalam penjara bersama dengan sang menantu yang dulu dibanggakan. Tapi kini, pria itu berdiri dengan tatapan kosong dengan didampingi oleh Dila dan dua aparat. Kedua tangannya masih diborgol, air mata mengalir tanpa terasa dari pelupuk matanya. Di sampingnya, Dila menangis dengan sesegukan. Matanya tak lepas menatap seorang wanita yang telah melahirkannya itu dikebumikan. Ya, saat ini sepasang ayah dan anak itu sedang berada dalam pemakaman umum. Di mana Wina telah tiada dengan cara yang tidak wajar. Dila yang mendapatkan telepon dari nomor asing langsung mengangkatnya dan diminta untuk datang ke rumah.
14. Sakit. Merasa penasaran, wanita itu sungguh datang. Siapa yang akan menyangka kalau ibunya telah terbujur kaku di dalam ruang jenazah? Menurut saksi yang tahu, beberapa hari yang lalu orang itu melihat Wina bersama seorang pria masuk ke dalam sebuah hotel. Entah tiba-tiba, sang penyewa hotel keluar dari tempat tersebut sembari menyeret kopernya seorang diri. Tak lama, seorang pegawai hotel telah menemukan Wina tewas di atas ranjang dengan kondisi yang mengenaskan tanpa busana. Mendengar itu, hati Dila hancur sekali. Mungkinkah ibunya ini menjalin hubungan terlarang dengan seorang pria? Dan sekarang kemungkinan pria itulah tersangkanya. Pak, Bapak dibuat kecewa untuk yang kesekian kalinya sama Ibu Dil. Sungguh Bapak kecewa sekali. Wawan tak dapat membendung air matanya. Dia digugat ketika berada dalam masa sulit. Dan sekarang, sang istri tiada di tangan seorang yang tak dikenalnya. Pak, Bapak harus kembali Dil. Kamu jaga diri baik-baik ya nak. Dila hanya bisa menatap nanar kepergian sang ayah yang perlahan menjauh dan hilang di balik pintu mobil polisi. Dila bersimpuh di makam sang ibu. Bu, apakah ini akhir dari segalanya Hicks? Kio 00000000000. Kesedihan yang lain juga ada pada Mila dan Laras. Mila Yaren telah lebih dulu berkoar-koar akan punya menantu kaya dan akan kembali hidup enak, ternyata hanya khayal semata. Laras memang menikah dengan pria kaya raya. Sejak awal menikah Mila juga diajak untuk tinggal bersama. Betapa senangnya Mila kala itu. Namun, hadirnya mereka di sana tak lebih hanya untuk dijadikan seorang pembantu saja. Laras disiksa, diperlakukan tak adil oleh mereka. Mila pun juga, dia menjadi babu di rumah menantunya sendiri. Kalian masih ingatkan bagaimana dulu kalian menghina orang tuaku? Pria itu, yang katanya adalah suami Laras, adalah mantan tetangga Mila yang dulunya hidup miskin. Dia hanya hidup berdua bersama ibunya saja. Makan setiap harinya susah, dan masih pria itu ingat. Dulu, Mila dengan angkuh mengusirnya bahkan menendangnya. Tak ada yang membela, justru keluarga itu malah menertawakannya. Padahal dulu Rizky hanya minta air. Dan sekarang, dendam itu sudah terbalaskan. Setelah dia sukses, pria tampan yang biasa disapa Rizky itu membalas lebih dari apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang ini. 15. Semua demi Alena. Semua yang ada di dalam dunia ini telah diatur oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, semua tidak akan pernah terjadi. Sama seperti apa yang dialami oleh Devano saat ini. Niat hati ingin bersama sang istri di kota es, pria itu harus segera pulang ke ibu kota karena ada hal penting. Papa Fail mengatakan ada kendala yang secara tiba-tiba terjadi di perusahaannya. Ada orang yang tak bertanggung jawab membobol data dan rahasia penting perusahaan hingga bocor ke orang lain. Entah siapa orangnya, yang pasti ini penting dan harus segera ditangani. Devano terpaksa meninggalkan sang istri yang saat ini tengah mengandung di usia 9 bulan. Ada rada khawatir sebenarnya, tapi mau bagaimana lagi. Devano harus pergi dalam waktu yang tak dapat ditentukan. Kamu kenapa?
Papa Fael bertanya kepada sang putra yang sejak tadi banyak melamun. Pria parubaya itu tahu, Devano pasti saat ini sedang banyak pikiran. Tentang perusahaan belum lagi tentang sang istri yang jauh darinya. Kapan urusan ini akan selesai, Pak? Papa Fael hanya bisa menghela nafas panjang. Kalau kamu berat dengan Alena, pulanglah. Papa gak apa-apa mengatasi sendiri di sini. Devano menggelengkan kepalanya. Mungkin papanya berkata demikian karena pria itu pernah berada di posisi itu. Enggak, Pak, Devano akan tetap berada di sini sampai urusan ini benar-benar selesai. Kalau Devano pulang ke sana dan urusan di sini belum selesai, tetap saja Devano akan banyak pikiran karena harus ada tanggung jawab yang disegera diselesaikan. Lagi pula, HPL Alena masih sekitar 2 minggu lagi. Ya, Devano yakin kalau urusan ini akan segera selesai dalam waktu kurang dari 2 minggu. Yang penting Devano selalu memberikan kabar pada sang pujaan hati. Setelah semua selesai, Devano akan pulang kembali ke kota es untuk menemani Alena lahiran nanti. Ya, sudah. Jangan terlalu banyak dipikirkan, Dev. Semua akan baik-baik saja. Devano menarik nafas panjang. Pria itu berdiri di atas balkon kamarnya melihat bintang di langit yang bersinar gemerlap. Setelah melakukan panggilan video bersama Alena, Devano tak dapat memejamkan mata. Tentu saja alasannya karena tak ada Alena di sampingnya. Pria tampan itu sudah terbiasa tidur bergulingkan sang istri, jadi wajar kalau sulit untuk memejamkan matanya di saat yang berada di sampingnya adalah guling sungguhan, bukan guling hidup yang selalu memberikan kehangatan setiap malam. Eleder itu gak enak ternyata ya. Devano tak pernah membayangkan kalau cinta jarak jauh sangat menyiksa sekali. Malam semakin larut, Devano segera masuk karena angin malam sangat tak baik untuk tubuh kita. Esok harinya, Alena berada di dapur. Entah mengapa wanita yang tengah hamil itu ingin makan brownies. Alena yang punya kelebihan tentang memasak sesuatu membuat kue yang begitu identik dengan rasa coklat itu. Bersama Rinjani, Alena membuatnya. Ya, meski dikatakan kalau sang adik bukannya membantu tapi malah membuat ulah. 16. Rasanya enak, Kak. Dan aku tidak bakat dalam hal yang seperti ini. Rinjani mengiris kue yang telah matang dan dingin itu kemudian diletakkan di atas piring. Bukan Rinjani namanya kalau tidak ada adegan cicip-mencicipi. Sudah makan saja, jangan bicara mulu. Kata Alena, dia kembali melanjutkan membuat kuenya. PRAANK. Rinjani menoleh, dia segera bangkit begitu melihat sang kakak yang menjatuhkan loyang. Wanita itu tiba-tiba saja meringis sembari memegang perutnya. Kak, apa yang terjadi? Gak tahu. Tiba-tiba perutku sakit, Rin. Rinjani menunduk, matanya membulat begitu melihat ada air yang mengalir di kaki Alena. Kak, Ale mau lahiran. Alena menggelengkan kepalanya, Rinjani berteriak memanggil nama semua orang yang ada di sana. Karena Rinjani pun tak dapat berbuat apapun mengingat dia juga hamil besar dan kembar pula. Mau meminta tolong Andika, pria itu sedang berada di kantor. Akhirnya Rinjani meminta tolong pada semua orang yang berada di sana. Ada papa dan beberapa pekerja yang mendekat dan ikut membantu. Mendapat telepon kalau istrinya melahirkan, suami mana yang tidak panik? Devano bingung saat ini.
Di sisi lain ada meeting penting yang harus dilakukan dalam waktu dekat ini. Di sisi lain sang istri saat ini sedang berjuang. Hingga Devano merasa lega ketika melihat 3 mobil terparkir di depan gedung kantornya. 3 pria tampan turun dari kendaraan roda 4 mewah itu. Ketiganya melangkah masuk dengan gagah dan cool. Para karyawan yang melihat itu hanya mampu tercengang dan mengagumi saja. Pasalnya ketiganya telah punya pawang masing-masing. Kami telah menyiapkan jet pribadi untukmu. Sekarang pergilah. Urusan perusahaan biar kami yang urus. Nalendra, Brian dan Yo datang di sela kesibukan mereka. Tapi tak mungkin mereka diam saja saat melihat saudara mereka bingung seperti ini. Kalian benar-benar datang. Sekarang pergilah. Brian menepuk pundak Devano. Rasa haru tak dapat dibendung lagi, setelah melihat di grup kalau Alena telah melahirkan tanpa dampingan sang suami. Ketiga pria yang telah beristri itu segera bertindak. Aku akan pergi sekarang. Hati-hati Dev. Semoga selamat dalam perjalanan hingga tujuan. Devano mengangguk, dia benar-benar pergi didampingan oleh supir yang telah menunggu. Seperti yang 3 saudaranya katakan, Devano menaiki jet pribadi agar segera sampai di kota es. 17. Sayang. Tunggu abang. Lihat, mereka begitu baik. Semua ini demi kamu Alena. TBC. Bab selanjutnya tamat ya. 18. Suami montirku CEO kaya N. Sayang. Devano langsung masuk ke dalam ruangan sang istri di mana saat ini Alena masih ada dalam perawatan. Abang. Alena tersenyum manis melihat sang suami yang akhirnya datang. Walau tak dapat dipungkiri, Alena sempat menantikan kehadiran Devano di ruang bersalin tadi. Tapi apa mau dikata, melahirkan anak-anaknya adalah suatu hal yang lebih penting. Alena mengesampingkan harapannya pada Devano karena wanita itu mengerti kalau mungkin saat itu Devano juga sudah berusaha datang dengan cepat dan selamat. Alena. Devano memeluk sang istri dengan erat. Air mata mengalir dari sudut matanya. Sungguh Devano menyesal karena harus membiarkan sang istri berjuang melahirkan anak-anaknya seorang diri. Ya, Alena melahirkan hanya didampingi oleh Rinjani saja. Bahkan kedua anaknya yang mengazani adalah Andika. Kondisi yang darurat tak bisa menunggu Devano datang. Beruntung Alena bisa berpikir secara logis. Sang suami sedang berada di luar kota dan kemungkinan pria itu juga tak kalah paniknya. Pengalaman pertama melahirkan tanpa didampingi pula. Mungkin sebagian orang akan sedih dan menangis karena perjuangan yang pertama kali ini tidak didampingi pria tercintanya. Tapi tidak dengan Alena, melihat kedatangan Devano dengan wajahnya yang lelah itu membuat Alena sadar kalau Devano adalah pria yang selalu berusaha membuatnya ada di depan. Buktinya baru 1 jam Alena berada di ruang rawat, Devano sudah datang. Abang jangan nangislah. Kan malu sama yang lain. Devano mengusap air matanya kasar. Dia masih tersenyum seraya menangkup wajah Alena yang selalu cantik dan tak berkurang sedikit pun. Maaf sayang. Abang gak bisa datang tepat waktu. Abang gak bisa temani kamu di saat kamu sedang berjuang bertaruh nyawa untuk kedua anak kita.
Devano tak dapat bayangkan andai terjadi sesuatu pada istri dan kedua anaknya saat dia tak berada di samping wanitanya. Mungkin dia akan gila. Aku gak apa-apa kok bang. Malah tadi aku ngelahirinnya cepet banget. Kayaknya anak kita udah sabar mau melihat dunia. Ah, sekarang di mana mereka? Di mana kedua putriku? Alena menggelengkan kepalanya sembari tersenyum. Kamu salah. Anak-anak kita bukan putri semua. Ternyata prediksi dokter salah, atau alatnya yang rusak. Dahi Devano mengernyit. Maksud kamu? Anak kita kembar laki-laki dan perempuan. Kakaknya perempuan dan adiknya laki-laki. Devano kembali menangis. Dia memeluk Alena sekali pagi sebelum melihat putra dan putrinya yang saat ini masih berada di dalam ruangan NICU. Alena juga ikut dengan duduk di kursi roda. Devano mendorong kursi roda yang diduduki Alena menuju ruangan di mana kedua anaknya berada. 19. Silahkan. Devano menatap wajah lucu putra dan putrinya. Meski dirinya tak dapat menemani Alena, tapi melihat dua bayi itu sehat siapa yang tak menghangat. Mereka lucu bang. Lia, cantik dan tampan juga. Alena memukul lengan Devano dengan gemas. Demi menebus dirinya yang tak sempat menemani sang istri melahirkan. Devano merawat Alena dengan baik. Dokter mengatakan kalau pasca melahirkan Alena mendapatkan beberapa jahitan. Dokter juga mengatakan kalau Alena harus banyak istirahat agar kondisinya pulih. Alena juga tidak boleh banyak gerak mengingat intinya yang masih proses penyembuhan. Kamu tahan dulu ya. Jangan minta. Lia. Devano mengerti, dia memang harus menahan dulu hasratnya. Alena harus pulih dan sehat tentunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, Papa. Ayah, Bunda, setelah ditunggu seharian, akhirnya Mama Loli dan Papa Fail datang malam harinya. Tak hanya berdua, Ayah Pandu dan Bunda Lilis juga ikut. Di sana juga ada Papa Abigail, Rinjani dan Andika. Aksril dan Indri serta Zion baru saja pulang karena masih ada acara. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Pasti sakit ya melahirkan tanpa didampingi suami. Tidak seperti para mertua lainnya yang lebih dulu bertanya mana cucuku. Mama Loli memeriksa kondisi sang menantu. Ya, mau gimana lagi Ma? Mungkin Maala udah dibuat kayak gini. Jawab Alena, dia tak mau ambil pusing dengan menyalahkan siapapun. Mungkin memang takdirnya begini. Alena cukup bersyukur, dia bisa melahirkan secara normal dan mudah. Diberi keselamatan untuk dirinya dan kedua bayinya. Kamu baik-baik saja nak. Alena tersenyum. Ale selalu baik-baik saja Bunda. 1 tahun kemudian. Tak terasa 1 tahun telah berlalu. Alena dan Devano semakin harmonis dalam berumah tangga. Ditambah lagi dengan putra dan putrinya yang saat ini sudah berusia 1 tahun. Satu tahun usia anak-anak Devano akan diadakan acara ulang tahun yang mewah untuk kedua putra-putrinya yang diberi nama Ares Adelio Syahputra dan Aruna Adelia Anindita. Abang udah pulang. Di bawah masih sibuk, Alena masih sempat menyambut sang suami pulang. Bau besi. Alena menutup hidungnya. Sudah beberapa hari ini Devano tidak bekerja di kantor melainkan di bengkel. 20. Bau-bau gini banyak duitnya sayang.
Ujar Devano seraya mengedipkan matanya genit. Lia iya. Suami montirku CEO kaya, Devano terkekeh. Pria itu hendak memeluk sang istri tapi Alena menghindar. Mandi sana. Oke. Abang siap-siap dulu. Devano pergi kamar mandi. Pria itu segera bersiap karena acara ulang tahun Ares dan Aruna diadakan pukul 3 sore. Devano memang datang ke bengkel tapi hanya sebentar karena masih ada acara penting ini. Selamat ulang tahun sayang. Acara berlangsung dengan meriah. Baby Ares dan Aruna tertawa memperlihatkan dua giginya yang baru saja tumbuh. Uwe. Lia kita makan kue dulu. Yiwi. Acara memang meriah. Seluruh keluarga hadir demi bisa merayakan acara ulang tahun dua bocah kecil yang lucu ini. Aku cinta kamu. Bisik Devano di telinga istrinya. Aku juga cinta suami montirku ini. Cinta uangnya juga. Devano tertawa renyah. Istriku makin hari makin matre ya. Alena melirik sinis Devano. Aku realistis sayang. Bukan matre. Kamu yang minta aku habisin harta kamu. Kuras hartaku sayang. Alena tertawa, dia kembali mencium gemas pipi gembul putra dan putrinya. Tak ada harapan lagi selain punya rumah tangga tang utuh serta kesehatan untuk seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan. Setelah sekian tahun lamanya, engkau nampakkan kebahagiaan itu. Kisah Devano dan Alena cukup sampai di sini ya. Dan terima kasih kepada para readers yang sudah menyempatkan untuk mampir di novel ini. Serta memberi dukungan untuk author. Alhamdulillah, author seneng banget ya untuk itu, author minta jangan kabur ya. Mohon mampir di karya-karya author selanjutnya. Terutama di novel baru. Tamat.